Baik, adik-adik, kita ketemu lagi dalam kuliah nematologi tumbuhan. Pada pertemuan berikutnya, kalau minggu lalu kita membahas mengenai sejarah dan sedikit arti penting, saya ulangi lagi membahas sedikit arti penting nematoda. Minggu lalu sudah saya sampaikan bahwa nematoda parasit tumbuhan berkontribusi terhadap kehilangan hasil atau produksi pangan dunia mencapai 12%, dan bahkan di Jawa Timur ya, saya sampaikan juga minggu lalu pada tanaman kopi bisa produksinya bisa turun sampai 30-70%, dan saya juga menyampaikan pernyataan Dr. B.G. Chitwood yang menyatakan kalau tanaman peka ditanam di suatu tempat ya secara terus-menerus, maka akan muncul persoalan nematoda. Dan saya juga menyampaikan kira-kira munculnya di 15 tahun kemudian ya. Salah satu contoh yang terjadi pada tanaman jambu saat itu saya sampaikan. Kemudian kita lihat juga ya data-data ya di India. Saya memperoleh suatu artikel menyatakan bahwa plant parasitic nematode cause menyebabkan 21,3% kehilangan produksinya di India. Jadi sangat lebih tinggi ya dari rata-rata dia sebut plant parasitic nematode rata-rata menyebabkan 12,3. Dan losses annually in 48 major crop at a global level. Jadi 40 jenis tanaman utama ya yang diserang ya, dan di negara-negara berkembang bahkan dinyatakan 14%, 14,6% ya. Di negara yang maju 8,8%. Jadi berdasarkan survei komprehensif di skala global ya, itu the annual economic crop yield losses due to plant parasitic nematode in major crop have been estimate. Jadi sekitar 173 billion. Billion itu miliar ya, miliar dolar US, ya, miliar dolar Amerika hilang kerugian yang disebabkan oleh serangan nematoda parasit tumbuhan ya, kehilangan produksi sekitar itu. Kalau kita rupiahkan kali 15.000 itu 15.000 rupiah sekarang ya, dolar. Jadi setiap tahun kehilangan. Jadi cukup besar produksi atau kerugian yang ditimbulkan oleh nematoda parasit tumbuhan. Nah, ini estimasi kehilangan hasil yang disebabkan oleh nematoda parasit tumbuhan di India di tahun 2014 sampai 2015. 2015. Nah, sayang kita belum punya data untuk di Indonesia. Mungkin suatu ketika harus ada disusun ya data. Nah, sebagai contoh ini di fruit crop atau tanaman buah-buahan itu 25% kehilangan hasil. Masuk akal juga seperti tadi yang saya contohkan. Kalau kita masukkan jambu kristal itu yang potensi hasilnya 30 ton ya dalam keadaan budidaya yang bagus, dan setelah terserang nematoda puru akar produksinya 10 ton per tahun. Nah, itu cukup tinggi. Nah, ini kalau rata-rata tanaman buah yang ada pisang, ada nanas, mungkin kita kalau hitung kerugiannya mungkin bisa mendekati 25% ya. Sedangkan vegetable crop untuk tanaman sayuran 19%. Spesies horticrop, nah ini juga spesies ya untuk tanaman penyedap ya, itu 23%. Tanaman biji-bijian cereal crop 18%. Kita juga punya ya nematoda itu sudah mulai juga mengancam tanaman padi ya,
kita mendapat laporan juga ya, Melodogin graminicola gitu sudah menyerang tanaman padi ya. Kita ikuti seminar, kemudian white tip ya, nematoda yang menyerang Apeliocodes BCI itu ya, menyerang tanaman padi juga sudah mulai dilaporkan. Jadi hanya belum ada berapa kerugian. Diperkirakan kalau di India sudah bisa dihitung 18%, 18,8%. Pulse crop itu 23%, oil seed crop ya penghasil biji-bijian 11%. Fiber crop juga penghasil itu juga itu ya sekitar 18%. Dan fiber crop juga penghasil karet juga hilang oleh nematoda. Nah, ini gambar-gambar yang saya ambil dari internet ya mengenai tanaman pisang yang mengalami masalah nematoda dan banyak terjadi di negara-negara Amerika Latin ya. Seperti Anda ketahui mungkin Costa Rica. Costa Rica itu salah satu negara penghasil pisang yang masuk produksi dunia. Itu persoalan nematoda menjadi masalah. Di sana Rhodopulus similis. Jadi contoh bagaimana pertumbuhan pisang yang kurang bagus ya karena terserang nematoda. Dan di Indonesia juga sudah banyak ya perusahaan-perusahaan pisang, tetapi belum dilaporkan seberapa gangguan nematoda. Walaupun saya sebenarnya ada mahasiswa dulu yang meneliti nematoda pada tanaman pisang Cavendish berbagai umur di Lampung Timur. Itu juga ditemukan nematoda Pratylenchus dan Rhodopulus similis yang cukup dominan dari komunitasnya, tetapi kerugiannya tidak disebutkan karena nematoda sering ya seperti yang saya sebutkan tadi, dia sebagai pada pertemuan minggu lalu saya menyebutkan nematoda sebagai silent enemy. Jadi OPT yang senyap, yang seperti tidak menimbulkan masalah, padahal mungkin kontribusinya cukup tinggi. Paling tidak dia bisa kompleks penyakit dengan patogen lain karena ada serangan nematoda. Ini sering kurang disadari. Nah, ini contoh-contoh nematoda Pratylenchus lesion nematod ini yang menyebabkan, saya juga dari internet. Jadi tanaman pisang akan akarnya rusak karena dia kalau yang di bawah ini nematoda puru akar sepertinya pada tanaman pisang. Jadi itu pisang akan mudah roboh ya, mudah roboh karena akarnya terserang. Jadi ada Pratylenchus apakah ini kopi atau itu menyerang tanaman pisang. Jadi ini salah satu contoh kerusakan yang ditimbulkan oleh nematoda pada tanaman pisang. Ini sebaran Pratylenchus. Jadi yang menjadi masalah itu Pratylenchus coffee dan Goody. Jadi di negara-negara ini yang Pratylenchus coffee itu hampir semua ya, tapi di Indonesia sepertinya tidak ada Pratylenchus coffee. Yang ada tidak ada Goody, yang ada adalah Pratylenchus coffee yang berwarna orange ini. Jadi ini Pulau Kalimantan, Sumatera, hampir semua ini terserang. Dan di Amerika Latin ini yang paling banyak ya dilaporkan ya. Nematoda Afrika juga banyak. Tapi Eropa sepertinya tidak dilaporkan adanya. Jadi worldwide distribution of Pratylenchus Goody and coffee. Jadi Bridge ini yang melaporkan. Jadi ada sebaran nematoda Pratylenchus. Ini contoh pisang yang rusak juga ya. Ini terserang sepertinya ini nematoda puru akar, tapi akarnya jadi tidak normal. Tanaman yang terserang ini contoh nematoda puru akar juga ya. Saya ambil dari internet. Tanaman akan menjadi kerdil, akan menjadi tidak normal tumbuhnya. Karena apa? Karena akarnya yang rusak. Fungsi akar adalah untuk mengambil nutrisi ya, air dan unsur hara dari dalam tanah, sehingga kalau rusak karena serangan nematoda maka dia akan tumbuhannya tidak normal dan sangat mudah dikenali ya.
tanaman yang terserang nematoda itu bukan sangat mudah. Jadi mirip serangan nematoda itu mirip seperti tanaman yang kekurangan unsur hara. Tetapi biasanya kalau kekurangan unsur hara merata ya. Tapi kalau tanaman yang terserang nematoda biasanya spot-spot. Jadi di satu tempat mengelompok-mengelompok. Jadi karena di sana berkembang nematoda, maka dia di situ tanamannya menjadi mudah layu ya. Kalau cuacanya terik, dia duluan layu, lebih cepat layu dibandingkan dengan tanaman yang normal. Mengapa demikian? Karena kemampuan untuk menyerap airnya yang terganggu ya. Sangat kemampuan air yang terserapnya sedikit. Nah, ini juga contoh saya menunjukkan kalau spot-spot. Jadi ini juga saya ambil dari internet, ini tanaman kedelai atau apa gitu ya. Jadi ini atau kapas ya, kapas ini. Jadi ini apa namanya? Dalam satu hamparan itu tidak semua kerdil, hanya sebagian kecil kerdil. Nah, ini indikasi kalau ada nematoda di apa tempat di mana tanamannya yang tumbuh itu kerdil dan biasanya cepat layu. Nah, ini ambil dari internet cotton, ya, in cotton. Jadi ini kapas. Kapas juga menjadi salah satu inang nematoda ya, atau tanaman kapas termasuk yang mendapat gangguan dari nematoda yang cukup serius ya. Pas kemudian ini kopi. Nah, ini di Sumber Jaya saya ambil sendiri fotonya dan kerdil ya, ini juga mudah rusak seperti ini ya. Salah satunya karena nematoda. Nah, ini hewannya. Ini adalah nematoda. Kalau yang di sebelah kiri ini jadi ini sudah lain urdo. Nah, ini yang sebelah kanan ini khas dengan ada ciri stiletnya di bagian kepalanya, mulutnya itu memiliki stilet. Nah, ini yang sebelah kiri dan sebelah kanan ada agak berbeda. Ini berbeda urdo sehingga bentuknya berbeda. Sama-sama ini parasit tumbuhan juga. Nah, ini Helicotylenchus namanya, memang bentuknya seperti spiral seperti ini. Ini juga saya yang ini memotretnya. Ini juga ya, ini Criconemoides atau Hemicriconemoides ya. Jadi bentuknya seperti ini. Ini adalah perbesaran 400 ya. Jadi bisa dibayangkan nematoda ini bukan besar, kecil. Ukurannya mikron ya. Jadi sangat kecil ukurannya. Ini adalah perbesaran 400 ya. Nah, nematoda apa saja yang menjadi masalah ya, yang paling banyak dilaporkan jadi masalah? Ini contoh-contohnya, walaupun sebenarnya banyak sekali nematoda yang jadi masalah di pertanian. Yang pertama ini Radina pelencus atau sinonimnya Bursapelencus cocopillus. Nah, ini pada tanaman kelapa sangat terkenal ini karena menyebabkan penyakit yang disebut red ring ya, disease ya. Red ring disease, penyakit cincin merah. Jadi tanaman kelapa akan kalau dipotong melintang ya, kita potong melintang akan tampak nanti penampang tuh batang itu akan ada lingkaran merah seperti cincin ya pada bagian fluimnya itu. Jadi dia akan di sana penuh dengan nematoda dan berwarna merah sehingga disebut penyakit cincin merah. Nah, ini nematoda ini ditularkan oleh Rhynchophorus ferruginus. Jadi oleh kumbang moncong atau kumbang sagu yang menyerang titik tumbuh kelapa. Sehingga nanti kalau ada kelapa yang sudah terinfeksi, yang terserang nematoda, diserang oleh kumbang, moncong, maka berpotensi untuk memindahkan. Dan nematodanya itu biasanya berada di trakeanya ya, untuk pindah. Kemudian yang menjadi masalah juga ini Rhabdopulus similis. Pada pisang, seperti tadi yang saya sampaikan di Amerika Latin banyak sekali.
pada lada. Pada lada, kalau kalian membaca buku Karlshofen atau buku penyakit tumbuhan Karlshofen The Pest of Crop in Indonesia, maka Rhabdopolis similis ini sudah terkenal sejak zaman Belanda ya. Di Bangka Belitung ada penyakit kuning pada lada di Bangka Belitung. Nah, itu penyebabnya nematoda ini. Jadi Rhabdopolis similis sudah disebut-sebut sejak tahun 1800-an ya, sejak zaman penjajah Belanda, itu penyebab penyakit kuning pada lada. Dan kopi juga menjadi masalah. Dan di Jawa Timur juga kopi terserang oleh Rhabdopolis similis. Pisang terutama menjadi inangnya. Dan Pratylenchus juga pada kopi. Ada Pratylenchus covei. Tadi saya ada gude ya. Gude dan covei. Covei yang menyebar ke hampir seluruh Indonesia. Di Indonesia, di Jawa Timur ya terkenal. Di Lampung juga ya. Pratylenchus covei ini menyerang kopi. Terutama yang menjadi yang peka ya. Tapi sekarang juga sudah kopi Arabica. Arabica peka terhadap Pratylenchus, sehingga di Amerika Latin karena kewalahan mengatasi serangan Pratylenchus kopi, akhirnya kopinya disambung. Batang bawahnya menggunakan Robusta dan batang atasnya menggunakan Arabica. Jadi sehingga memang Robusta agak tahan, tapi sekarang juga sudah terserang ya. Jadi di Tanggamus juga saya melihat kopi-kopi muda bisa terserang Pratylenchus ini. Melodogen ini paling jadi pada tanaman sayuran, tanaman buah. Tadi saya mencontohkan ya pada jambu kristal ya, itu ini Melodogen yang menyerang, nematoda purwakar. Dan Melodogen ini termasuk nematoda yang polifagus ya, menyerang banyak sekali tanaman. Hampir disebutkan 2000 spesies tumbuhan itu terserang Melodogen. Terutama yang menjadi masalah pada tanaman sayuran. Tadi saya menyebut tanaman buah dan tanaman kopi. Tanaman kopi juga jadi masalah di Amerika Latin ya. Dulu ada namanya Melodogen exigua, pertama dilaporkan juga pada tanaman kopi. Nah, kerusakan tanaman itu akan menjadi lebih parah lagi ya kalau ada interaksi antara patogen dengan patogen lain ya. Nematoda berinteraksi dengan patogen lain. Apakah jamur, apakah bakteri atau virus dengan nematoda. Jadi kerap jamur-jamur yang awalnya lemah, jamur patogen yang lemah yang tidak bisa menginfeksi tanaman itu menjadi bisa menginfeksi karena ada nematoda. Nematodanya yang membukakan jalan. Begitu juga bakteri. Juga bakteri-bakteri yang awalnya lemah sebagai patogen menjadi bisa kuat menjadi patogen untuk menginfeksi tanaman karena ada nematoda. Kalau virus itu lebih nematoda sebagai vektor yang menularkan virus. Ada banyak virus yang ditularkan oleh nematoda. Nah, bagaimana nematoda bisa berinteraksi? Karena nematoda bertindak sebagai apa yang disebut agregator ya. Agregator itu artinya kehadiran nematoda di rhizosfer, di sekitar perakaran itu menciptakan kondisi yang sangat favorable, yang sangat cocok bagi patogen lain seperti jamur atau bakteri, sehingga menjadi kuat. Apakah mungkin karena nematoda itu mengeluarkan semacam bahan senyawa-senyawa kimia yang membuat cocok, atau tanaman yang diserangnya itu juga mengeluarkan suatu reaksi yang mengeluarkan senyawa yang membuat jamur dan bakteri itu menjadi lebih kuat untuk menyerangnya. Nah, itu lingkungannya yang kondusif. Sedangkan kalau nematoda juga bisa berperan sebagai insitor. Kalau insitor itu membukakan jalan. Tanaman yang awalnya tidak bisa diinfeksi, tidak bisa ditembus oleh jamur ataupun bakteri, karena kuat menjadi lemah karena luka yang disebabkan oleh nematoda. Nematoda menyerangnya menggunakan stilet dan melukai akar atau bagian tanaman,
dan akhirnya jamur atau bakteri bisa masuk. Nah, itu ketika itu nematoda berperan sebagai insitor. Insitor, jadi membukakan jalan karena bagian tanaman dilukai. Nah, nematoda sebagai vektor. Beberapa virus bisa ditularkan oleh nematoda, terutama nematoda dari famili Dorilaimida yang memiliki stilet odontostilet. Stiletnya berbentuk gigi dan ada Tobra virus atau nepovirus ya. Jadi Dorilaimida, Dorilaimus dan sebagainya itu menularkan Tobra, sedangkan yang Trichodurus dan sebagainya itu menularkan nepovirus ya. Jadi virus-virus di tanaman juga ada yang ditularkan oleh nematoda. Dalam hal ini berarti nematoda berperan sebagai vektor.